Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Ilmi Amalia dengan NIM 20900122047 dari kelas PIAUD B. Jadi langsung saja pertanyaan yang pertama itu apa sih perbedaan antara anak ADHD dengan anak autis? Anak ADHD ini dapat ditandai dengan anak yang hiperaktif atau tidak bisa diam, selalu aktif, dan anak ini kesulitan fokus. Jadi anak ini seringkali ditandai dengan mudah terganggu dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian autis, anak autis ini ditandai dengan gangguan ketika anak sulit berinteraksi dengan orang lain. Contohnya itu kayak ketika anak sulit berkomunikasi. Jadi anak ini seringkali sulit memahami bahasa nonverbal dan memiliki minat yang terbatas serta sering menghindari kontak mata ketika berkomunikasi. Kemudian yang kedua, anak berbakat itu merupakan satu anak yang berkebutuhan khusus. Apa alasannya? Jadi memang anak berbakat itu dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus karena anak tersebut itu memiliki potensi yang luar biasa, seperti contohnya itu di bidang akademik, seni maupun olahraga. Jadi anak ini harus menggunakan pendekatan khusus untuk mengembangkan bakat anak tersebut. Jadi hambatan anak tersebut itu seperti kayak mudah merasa bosan, kurangnya tantangan dalam kurikulum yang biasa atau yang sehari-hari dia pelajari. Kemudian sulit dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Jadi sebagai guru itu atau pendidik itu harus dapat menyesuaikan atau menyediakan tantangan yang sesuai, kemudian memberikan ruang untuk melakukan kreativitas serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan bakat anak tersebut. Kemudian nomor 3, jelaskan perbedaan antara anak dengan gangguan fisik dan anak dengan gangguan motorik. Kemudian berikan contohnya. Jadi anak dengan gangguan fisik itu melibatkan keterbatasan pada organ tubuh tertentu seperti tunanetra atau tunarungu, yaitu tidak melihat dan tidak mendengar. Kemudian gangguan motorik. Jadi gangguan motorik ini melibatkan anak itu sulit mengontrol atau menggerakkan tubuh, misalnya cerebral palsy. Contoh gangguan fisik itu seperti anak tunanetra yang membutuhkan alat bantu pembaca layar. Kemudian contoh pada anak gangguan motorik itu seperti anak dengan gangguan cerebral palsy yang mungkin membutuhkan kursi roda atau alat bantu lainnya untuk berjalan. Nomor 4, apa saja pendekatan yang dapat diterapkan dalam anak autis? dan berikan alasan mengapa pendekatan tersebut efektif untuk dilakukan.
Jadi pendekatan yang pertama itu pendekatan visual, seperti guru itu melakukan metode menggunakan gambar, simbol, eh, atau papan tulis yang jadi mengapa efektif? Karena anak autis itu seringkali lebih mudah memahami informasi melalui visual daripada interaksi verbal. Jadi dengan alat bantu ini anak memberikan struktur lebih terstruktur dalam melakukan pembelajaran dan memudahkan anak untuk mengikuti rutinitas dan atau memahami instruksi yang diberikan oleh guru atau pendidik. Kemudian yang kedua itu pendekatan terapi wicara. Jadi dengan mengapa pendekatan terapi wicara ini efektif? Karena banyak anak autis itu sulit dalam atau mengalami kesulitan dalam berkomunikasi tentunya. Jadi terapi wicara ini sangat dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan bagaimana anak itu berbicara, berkomunikasi dengan teman maupun pendidik, memahami bahasa, dan meningkatkan, tentunya itu sangat meningkatkan komunikasi verbal maupun non-verbal. Kemudian pendekatan penguatan positif. Jadi seperti itu, kayak ketika anak diberikan pujian atau hadiah untuk perilaku yang diinginkan. Jadi penguatan positif ini sangat membantu anak untuk anak ini merasa dihargai oleh gurunya dan selalu memiliki motivasi untuk melakukan perilaku yang diinginkan, yaitu perilaku positif tentunya. Jadi dengan memberikan penguatan ini untuk tindakan yang baik, anak belajar untuk mengulang perilaku positif tersebut. Kemudian pendekatan pembelajaran berdasarkan minat. Jadi misalnya anak itu menggunakan minat khusus untuk mengajarkan keterampilan baru. Jadi guru itu harus mengetahui apa saja minat anak untuk belajar. Jadi alasan ini efektif karena anak dengan autis itu seringkali sangat terfokus pada minat tertentu. Jadi menggunakan minat tersebut, anak itu diajarkan keterampilan dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik, dan anak autis ini mudah fokus, nyaman untuk belajar, tidak terganggu. Kemudian nomor 5, analisis bagaimana peran keluarga dalam mendukung anak yang memiliki kemampuan khusus. Jadi keluarga ini sangat memiliki peran penting atau sangat paling utama dalam memberikan dukungan emosional kepada anak yang berkebutuhan khusus, seperti memberikan perhatian, tentunya perhatian lebih. Jadi kayak membangun rutinitas yang konsisten di rumah. Kemudian orang tua harus bekerja sama dengan pendidik untuk memastikan anak mendapatkan pendidikan yang tepat. Jadi keluarga juga dapat membantu anak dalam mengatasi tantangan sehari-hari dengan menyediakan dukungan di rumah serta berperan aktif dalam pemantauan
kemajuan anak di rumah maupun di sekolah. Jadi guru dan orang tua harus bekerja sama. Kemudian nomor 6, jelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam mengajar anak dengan gangguan belajar, disleksia, Down syndrome, dan gangguan bicara di kelas inklusif. Gangguan belajar. Nah, gangguan belajar ini anak sulit memahami materi yang disampaikan secara sederhana dan membutuhkan strategi pembelajaran yang lebih untuk anak yang untuk anak gangguan belajar. Kemudian disleksia. Jadi disleksia ini merupakan kesulitan dalam membaca, menulis, dan memahami teks yang memerlukan pendekatan yang lebih dan dukungan ekstra. Selanjutnya Down syndrome. Jadi Down syndrome ini merupakan kesulitan dalam perkembangan kognitif misalnya dan fisik yang memerlukan pengajaran yang lebih lambat serta terstruktur agar agar anak dapat memahami pembelajaran tersebut. Jadi kemudian itu gangguan bicara. Jadi gangguan bicara ini merupakan kesulitan dalam berkomunikasi dan memerlukan penyesuaian guru agar sesuai dengan kemampuan anak dalam pembelajaran. Nah, adapun tantangannya yaitu yang pertama kan setiap anak itu memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi setiap guru itu harus mengetahui bagaimana ciri dan karakteristik pada setiap muridnya. Kemudian yang kedua itu kekurangan sumber daya. Nah, kebanyakan di suatu sekolah itu sangat terbatas alat bantu dan fasilitas yang kurang untuk mengajarkan anak yang berkemampuan khusus. Kemudian kurangnya pelatihan. Jadi tidak semua guru itu mengetahui atau memahami keterampilan yang cukup untuk mengajarkan anak berkemampuan khusus. Jadi guru itu tidak semua guru memahami bagaimana cara mengajarkan anak yang memiliki kemampuan khusus. Kemudian nomor 7, adapun kasus seorang anak ADHD yang sering mengganggu teman-temannya, sering berlari dan kesulitan fokus dalam menyelesaikan tugas. Bagaimana seorang pendidik mendukung anak tersebut agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi ada beberapa yang pendidik bisa lakukan itu. Yang pertama, pendidik itu memberikan tempat duduk yang lebih tenang dan nyaman kepada anak tersebut dan jauh dari gangguan. Memberikan tugas potongan dalam potongan kecil dan lebih terstruktur. Jadi anak lebih diperhatikan daripada anak lainnya. Kemudian menggunakan timer atau pengingat visual untuk membantu anak agar tetap fokus dalam melakukan pembelajaran dan menyelesaikan tugas. Kemudian memberikan penghargaan atau perilaku positif dan membimbing anak untuk mengelola impulsivitas. Jadi memberikan penghargaan setiap apa yang dilakukan anak yang ketika apapun itu, memberikan pujian kepada anak tersebut agar anak tersebut itu
selalu mempunyai semangat dalam melakukan pembelajaran dan pendidik juga memberitahukan kepada teman-temannya bahwa teman-temannya harus berteman kepada anak ADHD tersebut dan selalu memberitahukan bahwa kamu harus selalu bermain dengan anak tersebut meskipun dia selalu mengganggu dan melakukan kerusuhan tentunya di dalam kelas. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.